Hakim telah memutus Jessica bersalah dan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Pengacara Jessica pun sudah menyatakan banding. Sejumlah perdebatan masih muncul seusai persidangan. Pengacara Jessica mempertanyakan pertimbangan yang disampaikan oleh hakim dalam memutus perkara ini. Mereka menilai hakim tidak mempertimbangkan barang bukti atau banyak bukti yang dihadirkan pengacara dalam persidangan. Kita bahas sore ini bersama pengacara Jessica Kumala Wongso atau Hasibuan lewat sambungan satelit. Ada juga pakar hukum pidana dari UGM Edi Hiraye. Prof. Edi dan Pak Oto, selamat petang dengan Riko. Selamat petang, Mas Riko. Oh, ya. Prof. Edi di sana ya. Baik, Pak Oto, saya ke Anda dulu. Pak Oto, Bu Imelda sakit betul setelah vonis kemarin? Saya nggak tahu sakit, tapi shock lah dia ya, kaget. Dia sampai nangis sampai jam 2 pagi kita ketemu, dia sakit. Ya, bukan, saya nggak sakit, tapi sedih lah ya, saya kira. Kalau Jessica-nya gimana, ya, Pak? Karena kan kita melihat di layar tampaknya tidak histeris. Apakah yang Jessica katakan selesai vonis? Dia tanya, ada apa ini? Ada apa di Om? Katanya. Saya bilang, saya dihukum. Loh, kenapa saya dihukum? Saya kan bersalah. Bukunya kan. Ya, saya bilang, kamu dihukum 20 tahun. Jadi, kamu harus pilih mau banding atau tidak. Dia bilang, ya tentu saya banding. Oh, saya sudah bilang sebelumnya, satu hari pun saya tidak dihukum, saya pasti banding karena saya tidak merasa berbuat. Dia bilang, oke, kalau begitu ya kalau kamu mau bandinglah. Terus saya bilang sama dia, kamu jangan nangis ya, jangan nangis. Nanti kalau kamu nangis, nanti orang banyak tertawa karena kalau kamu nangis salah, nggak nangis juga salah. Semua salah kamu ini. Tapi lebih baguslah kamu jangan nangis, saya bilang. Pak Oto, setelah vonis Anda juga berbincang dengan jurnalis Kompas TV dan Anda mengatakan hakim ini melecehkan profesi Anda. Bisa dijelaskan kepada kami bagian mana yang dianggap melecehkan? Ya begini ya, hakim kan mencoba mengatakan profesi advokat mengutip pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat sebagai penegak hukum. Dan mengatakan seharusnya, ya dia arti hakim mencoba mengajari kami kan, seharusnya kami ini katanya tidak boleh lagi mempersoalkan bahwa terdakwa itu adalah pelaku. Sebab kalau terdakwa itu pelaku kan kami persoalkan itu lagi, seakan-akan kami ini seakan-akan tidak percaya lagi kepada polisian. Nah ini kan aneh kan, kalau kami tidak bisa mempersoalkan lagi siapa pelaku, terus bagaimana asas yang dipakai dalam persidangan? Berarti asasnya kan presumption of guilt dong gitu kan. Padahal yang kita anu kan presumption of innocence kan, asas praduga tidak bersalah. Jadi kalau kita masuk pada arena praduga tidak bersalah, maka tentunya wajar kami mempersoalkan kalau ternyata dia bukan pelaku, itulah tugas kami membuktikan dia bukan pelaku. Nah, tapi hakim menyuruh kami tidak lagi perlu mempersoalkan terdakwa itu menjadi pelaku. Loh, kalau begitu tugas kami apa dong di sana? Prof. Edi, Anda juga tentu mencermati proses persidangan. Apa tanggapan Anda soal ini? Begini ya, kalau persoalan apakah profesi advokat dilecehkan atau tidak dilecehkan, itu kan yang tahu adalah advokat. Dalam pengertian itu adalah perasaan subjektivitas. Tapi ingin yang saya katakan pertama-tama bahwa saya memegang pada asas yang menyatakan res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan pengadilan itu harus dianggap benar dan harus dihormati. Bahwa ada hak terpidana untuk mengajukan banding itu juga harus dihormati. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Oto, kalau memang misalnya Pak Oto sebagai pengacara, sebagai advokat merasa dilecehkan, saya kira ini dua hal yang berbeda. Bahwa kalau persoalan Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan, itu yang mungkin akan menjadi materi untuk mengajukan memori banding. Jadi ada hubungannya menurut Anda Pak Edi ya? Iya, jadi kalau misalnya persoalan advokat itu dilecehkan, itu bukan ranah untuk mengajukan banding, tetapi itu ranah mungkin pada komisi yudisial apabila dianggap hakim tidak etis karena melecehkan profesi advokat. Tetapi memang sebaiknya kita melihat secara keseluruhan apa yang dijadikan pertimbangan.
Mengapa demikian? Karena sifat pertimbangan hakim itu ada dua. Yang pertama dia bersifat orbita dicta, dan yang kedua adalah dia bersifat ratio residendi. Pak Oto, tadi Prof. Edi mengatakan sebetulnya Anda menilai ya bahwa profesi Anda dilecehkan itu subjektif dan tidak ada hubungannya dengan materi persidangan. Tapi ya, pertanyaan menarik juga tadi, apakah Anda akan melaporkan soal ini ke Komisi Yudisial? Enggak ada kaitannya soal itu. Saya kan hanya ditanya oleh wartawan, bagaimana pendapat Anda tentang hal itu, ya saya jawab, gitu aja. Jadi saya nggak dengar suaranya Edi, jadi saya nggak bisa komentar dengan pendapatnya Edi. Iya, tadi Prof. Edi mengatakan dua hal yang berbeda dan itu bisa saja penilaian yang subjektif. Oh iya, pasti subjektif dong kan? Siapa yang bilang itu objektif, ya kan? Ya. Karena itu kan di dalam hati pikiran saya kan. Jadi ya. Anda tidak akan melakukan sesuatu soal ini ke Komisi Yudisial? Nggak ada urusan. Nggak ada urusannya dengan Komisi Yudisial soal ini. Apa urusannya dengan Komisi Yudisial? Kan hakim wartawan kan bertanya kepada saya, bagaimana pendapat saya tentang itu. Saya bilang seharusnya hakim tidak perlu berkomentar seperti itu, ya kan? Itu karena itu bisa melecehkan profesi, ya kan? Oke. Kenapa? Karena dia menyuruh saya untuk tidak lagi mempersoalkan bahwa pelaku itu adalah, bahwa terdakwa itu ada pelaku. Menurut saya itu tidak benar. Baik, kalau karena begitu kita menganggap presumption of innocence kan. Jadi kalau presumption of innocence itu, Mas, sebentar dulu, kalau presumption of innocence itu adalah seseorang itu tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum dia diputuskan bicara secara sah, ya kan? Nah, sekarang kalau dia dituduh sebagai terdakwa, kita nggak boleh simpulkan dia sebagai pelaku. Harus dibuktikan dulu persidangan, baru dinyatakan dia sebagai pelaku, gitu loh. Jadi itu saya katakan seharusnya Pak Hakim itu tidak begitu. Baik. Jadi Prof. Edi juga harus melihat materinya secara objektif. Prof. Edi, tanggapan Anda? Yang Pak Edi tidak tahu, ya karena Pak Edi kan tidak profesi advokat, jadi tentu nggak tahu soal itu. Ya, itu yang tadi saya katakan, Mas Riko, bahwa yang tahu bahwa profesi advokat itu dilecehkan atau tidak itu adalah advokat, karena dia yang tahu tugas, wewenang dan fungsinya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa persoalan kalau memang Pak Oto merasa dilecehkan, itu salurannya bukan pada materi banding, tetapi silahkan laporkan hakim itu ke Komisi Yudisial karena melanggar etika, dianggap melecehkan profesi advokat. Jadi dua hal yang berbeda. Oke, clear. Karena Pak Oto juga tadi tidak akan melaporkan ini ke Komisi Yudisial. Pak Oto, kalau kita perhatikan dari putusan hakim kemarin, tidak ada pertimbangan dari ahli yang Anda ajukan dimasukkan. Tanggapan Anda? Iya, justru itulah. Itu kan namanya pertimbangan ini tidak cukup, ya kan? Tidak memadai. Seandainya ahli kita itu tidak diterima oleh hakim, boleh-boleh saja itu hak hakim. Tetapi harus, ya, ini tapi kenapa suara Pak Edi saya nggak dengar dulu ya, supaya fair dong. Ya, kita akan kalau Pak Edi memperbaiki ini, saya, Pak. Tapi tadi Pak Edi mengatakan bahwa menarik. Ya, kita sedang memperbaiki ini. Tadi Pak Edi, dengar suaranya Prof Edi. Ya, Prof Edi tadi mengatakan bahwa kalau Anda ingin memfasilitasi ini, dan Prof Edi juga mengatakan bahwa hanya Anda dan pengacara yang tahu bahwa dilecehkan atau tidak, tapi jalurnya bukan ya, di banding begitu. Tapi pertanyaan saya tadi, apa tanggapan Anda soal materi putusan dari hakim yang tampaknya dari Anda tidak banyak diambil? Iya, justru itu Mas, gini ya. Hakim itu kan di dalam hukum itu kan harus memberikan pertimbangan yang cukup namanya. Jadi semua ahli-ahli yang ada harus dipertimbangkan. Persoalan hakim nanti nggak setuju dan tidak menerima ahli yang kita ajukan, boleh-boleh saja, itu hak hakim. Tapi dia harus mempertimbangkan itu kenapa dia tidak terima, kan begitu. Kalau tidak, sia-sia peradilan kita ini. Coba, kita sudah bersidang 32 kali, ya kan? Kemudian ahli 10 ahli kita ajukan. Satu kata pun tidak ada dipakai oleh hakim. Kalau gitu untuk apa kita bersidang 32 kali kalau tidak dipertimbangkan oleh hakim? Lebih baik dari awal hakim itu mengatakan nggak usah terima ahli ini, kan gitu. Ya kan? Jadi yang saya maksud adalah hakim itu harus adil. Kalau dia tidak menerima ahli kita, boleh.
Tapi pertimbangkan, saya nggak terima ahli ini karena begini, saya nggak terima ahli karena begini. Ini tiba-tiba ahli kita nggak dipertimbangkan, ahlinya jaksa dipertimbangkan. Prof. Nah, Edi, itu yang saya katakan, itu adalah tidak adil gitu, tidak cukup namanya, pertimbangan tidak cukup gitu. Prof. Edi, itu hak hakim atau memang harus mengambil dua belah pihak atau gimana, Prof? Begini, di dalam fundamental Bukan begitu pembuktian, pertanyaannya, memang itu hak hakim. Ya, Anda juga Jangan mengatakan salah itu hak hakim. pertanyaannya, itu hak hakim. Tapi harus dipertimbangkan kalau dia tidak ambil gitu loh. Oke, Prof. Edi gimana? ya, Jadi begini, jangan salah bertanya. di dalam, Ya, silakan Prof. Edi. di dalam fundamental pembuktian itu kan ada 4 hal. Hal yang keempat itu yang disebut dengan istilah weight of proof, atau boleh dikatakan sebagai beweskrah kekuatan pembuktian. Bahwa di dalam persoalan kekuatan pembuktian, hakim memiliki otoritas penuh apakah dia akan mengambil bukti yang diajukan, apakah dari penuntut umum ataukah dari penasihat hukum. Bahwa betul itu harus sebuah dipertimbangkan, sehingga silahkan saja nanti itu dituangkan sebagai bahan untuk memori banding, bahwa hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh penasihat hukum. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah otoritas hakim. Bahkan di dalam KUHP sendiri dinyatakan bahwa dalam memperoleh petunjuk, hakim hanya memperoleh petunjuk dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat, tidak dari keterangan ahli. Jadi keterangan ahli itu boleh digunakan oleh hakim, boleh juga tidak digunakan oleh hakim. Bahwa ada bukti dari penasihat hukum yang diajukan kemudian itu tidak dipertimbangkan oleh hakim, berarti hakim tidak yakin dengan apa yang diajukan oleh penasihat hukum. Artinya saya mau mengatakan begini, bahwa di dalam advisory system peradilan pidana yang ada di Indonesia, ini kan ada the battle model antara prosecutor yang on behalf state, ya, di atas nama negara, dia vis-a-vis dengan advocate on behalf accused, jadi advokat atas nama terdakwa. Di sini tentunya masing-masing akan mencoba untuk mempresentasikan bukti, dan sewajarnya memang yang digunakan adalah yang menurut pandangan hakim itu memenuhi kriteria pembuktian, kekuatan pembuktian, dan itu digunakan oleh hakim. Karena perkara pidana dimanapun di dunia ini, itu dasarnya adalah keyakinan. Persoalan seberapa besar keyakinan itu semua depend on judges. Jadi tergantung pada majelis hakim. Kalau mereka yakin dengan bukti yang diajukan oleh penasihat hukum, maka secara mutatis mutandis mereka akan menggunakan bukti yang diajukan oleh penasihat hukum. Namun sebaliknya. Jadi sebetulnya saya katakan kalau memang Pak Oto keberatan dengan putusan pengadilan karena tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh penasihat hukum, silakan itu diajukan sebagai materi banding. Tetapi yang paling penting dalam putusan pengadilan itu apabila ada sinkronisasi, ada match antara pertimbangan dan putusan, itu sebetulnya dan Anda melihat penilaian. Sinkron pertimbangan dan putusannya ya, Prof. Ed? Sinkron, sangat sinkron dan akurat. Baik, Pak Oto sudah bisa mendengar suara Prof. Edi sekarang? Pak Oto, kalau kita bicara soal Jadi, materi banding, Anda mengatakan bahwa masih ada ronde kedua, ada penuh dengan harapan. Ada bukti baru memang, Pak Oto? Begini ya, apa yang Prof. Edi itu bilang itu, saya kira bukan itu topik kita. Semua pun orang tahu hakim itu berkuasa memutuskan apa, mencabut nyawa orang pun bisa kok. Jadi bukan itu diskusi kita, Prof. Edi. Diskusi kita adalah apakah hakim ini telah menerapkan hukum dengan baik atau tidak. Semua orang tahu jawaban Pak Edi itu jawaban yang klasik. Ya kalau nggak puas banding, kan begitu. Ya itu klasik. Tapi dalam arena diskusi tidak seperti itu. Dalam arena diskusi adalah hakim yang adil harus mempertimbangkan semua hal yang ada dalam persidangan. Walaupun dia berwenang untuk mengatakan ini saya nggak terima, ini nggak saya percaya, boleh. Tapi hakim yang adil dan bijak dan arif harus mempertimbangkan semuanya. Kalau dibilang oke, ahlinya si ini saya nggak terima, alasannya gini. Bukti si anu nggak terima adalah alasannya begini. Itulah namanya hakim yang adil dan bijak. Karena et audio partem kan kedua belah pihak kan harus didengar dalam persidangan, gitu kan?
Itu kan begitu asas hukum kita, kedua belah pihak harus didengar. Kedua belah pihak buktinya juga harus didengar, baru dipertimbangkan, baru diputus oleh hakim. Nah, kalau ada bukti yang kita ajukan nggak dipertimbangkan, hanya bertiga yang lain tanpa alasan, itu nggak bijak namanya. Baik. Ya kan? Tapi kalau kita tanya, wewenang siapa? Ya wewenang hakim. Semua orang tahu, nyawa orang pun bisa dibunuh. Ya kan? Nah, tetapi kita, konteks pembicaraan kita adalah bagaimana seharusnya hakim bertindak dalam satu perkara. Gitu loh. Nah, contoh umpamanya, ada BB 4 yang mutlak sudah dipersoalkan dalam persidangan, tetapi hakim tidak sama sekali tidak menyinggungnya. Mestinya menurut saya, walaupun dia berwenang mengesampingkan bukti itu, tetapi harus dikatakan kami tidak terima bukti ini karena sesuatu hal. Begitu loh. Jadi itulah sebenarnya peradilan yang baik gitu loh. Karena kita tahu kalau soal kewenangan itu kewenangan hakim, nggak ada kita persoalkan sini. Kalau kita sudah bicara soal kewenangan hakim dan kalau tidak puas banding, diskusi ini nggak perlu ada, ya kan? Untuk apa kita diskusi? Kita udah tahu itu bahwa itu kewenangan hakim. Kalau puas banding. Pak Oto, gitu. Pak Edi, kita jeda sejenak. Tentu masih banyak yang akan kita diskusikan soal ini. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya sedang berbincang dengan kuasa hukum Jessica Kumolo Wongso atau Hasibuan dan juga pakar hukum pidana dari UGM Profesor Edi Hiarie. Pak Oto, ada apa sih Pak Oto dengan hakim persidangan ini? Karena beberapa kali kan sempat kita melihat ada dalam tanda kutip agak sengit, sempat melapor ke KY. Kemarin Pak Oto juga bilang bahwa hakim penuh kebencian. Bukankah itu kata-kata yang subjektif jika diksinya kebencian? Ya, begini, saya hanya melihat saja dari pertimbangan hakim itu. Ya, tentunya penilaian saya pribadi kan, ya kan? Karena dari caranya membacakan itu kan saya bisa melihat gitu loh, kenapa ya kok begitu sengit banget sama Jessica gitu ya? Karena ya, jadi ya, tapi kalau saya dengan hakimnya bicara nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Dia kan dulu kan junior saya juga waktu di Jogja, jadi saya kira nggak ada apa-apa, baik-baik saja aja. Ukuran kebenciannya itu karena nada suaranya atau hal-hal semacam itu, Pak Oto? Enggak, saya tidak, saya katakan ini kan penilaian subjektif saya ya. Kok kelihatannya sampai umpamanya air mata dan ingus itu dipertimbangkan dalam hakim, kenapa ya gitu. Oke. Itu aja pertimbangan kita gitu. Prof, jadi ya itu mungkin sebagai komentar spontan aja saya kira. Baik, spontan gitu ya. Profesor Edi tadi juga menjelaskan bahwa itu bisa saja reaksi dari kuasa hukum yang subjektif, tapi kalau kita melihat kemarin pertimbangan dari hakim sedetail itu, apakah sudah pada porsinya atau tidak menurut Anda? Itulah yang tadi saya katakan, Mas Riko, bahwa pertimbangan hakim itu ada yang bersifat orbita dicta dan ada yang bersifat ratio residendi. Bahwa hakim mengatakan Jessica menangis itu tidak tulus dan lain sebagainya, itu adalah orbita dicta. Orbita dicta itu dia bukan pertimbangan yang inti, tetapi ketika hakim menjelaskan unsur-unsur dari pasal 340, bukti mana yang dia gunakan, itu adalah rasio residendi. Itu hal yang sangat biasa dalam suatu putusan pengadilan. Kemudian saya mau mengatakan juga bahwa kembali masalahnya di dalam persidangan Jessica ini, bukti yang dihadirkan oleh penasihat hukum itu vis-a-vis, dia berbeda secara diametral dengan bukti yang disampaikan oleh penuntut umum. Ketika penuntut umum mengatakan, ketika bukti yang disampaikan penuntut umum mengatakan bahwa Mirna mati karena cyanida, maka secara diametral penasihat hukum menghadirkan bukti atau menghadirkan ahli yang mengatakan bahwa Mirna mati bukan karena cyanida. Ini kan vis-a-vis secara diametral. Sehingga di sini tentunya yang akan dipakai hakim sebagai pertimbangan adalah yang lebih meyakinkan hakim. Kemudian yang kedua yang ingin saya katakan bahwa sebetulnya istilah audi et alteram partem itu hakim harus mendengar kedua belah pihak, itu asal-muasalnya bukan dalam perkara pidana, itu dalam perkara perdata. Mengapa demikian? Karena yang dicari di dalam perkara perdata itu adalah kebenaran formal, sehingga pengakuan dari kedua belah pihak itu merupakan alat bukti.
dan ada hierarki alat bukti di dalam perdata. Ini berbeda dengan pidana. Pidana itu tidak menggunakan istilah para pihak. Yang ada adalah jaksa penuntut umum dan terdakwa. Dan di sini juga hakim tidak terikat secara mutlak terhadap satupun alat bukti, karena di dalam hukum pidana itu dia secara teoretik dia mengenal ada yang namanya variable base, bukti bebas, dan di situ hakim boleh memilih mana bukti yang meyakinkan dia yang kemudian itu dipakai sebagai pertimbangan. Pak Oto, tadi ada pertanyaan yang belum sempat Anda jawab. Anda sempat kemarin bilang masih ada ronde kedua, ada penuh harapan. Apa memang ada bukti lagi yang diajukan nanti dibanding atau seperti apa, Pak Oto? Apa yang membuat Anda yakin? Enggak, begini. Kami melihat ya di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung itu selalu ada dikatakan, ini jurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa apabila ada pertimbangan dari hakim yang tidak cukup, maka itu alasan untuk membatalkan putusan tersebut. Ya, itu jurisprudensi Mahkamah Agung gitu. Jadi di sini tadi saya tidak sependapat dengan Mas Edi yang mengatakan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu betul, hakim pun punya didasarkan pada keyakinan hakim. Tetapi keyakinan hakim itu kan hanya timbul dari dua alat bukti yang sah. Nggak boleh dia timbul dari alat bukti yang tidak sah. Nah, alat bukti yang sah itu disebutkan dalam 184, itu adalah ada 5 itu. Jadi hakim tidak boleh timbul keyakinannya dia apabila tidak berasal dari setidak-tidaknya minimum pembuktian 2 alat bukti yang sah, gitu loh. Jadi kalau umpamanya itu hanya mengandalkan keyakinan, itu namanya teori konfliksen intim, hanya mengandalkan keyakinan. Nah, itu tidak lagi dipakai dalam hukum acara kita. Hukum acara kita mengatakan bahwa keyakinan kita itu, tunggu dulu dong, keyakinan kita dulu itu harus didasarkan kepada 2 alat bukti yang sah. Jadi inilah nanti alasan kita juga nanti untuk banding. Karena apa? Karena hakim tidak melakukan pertimbangan yang cukup. Jadi saya katakan tadi, kalau Pak PDG bilang, oh hakim punya keyakinan, kalau dia tidak yakin dengan bukti ini, dia dikesampingkan. Boleh dikesampingkan Mas Edi, tapi ketika dia mengesampingkan itu, dia harus pertimbangkan kenapa dia menyampingkan itu. Nggak boleh begitu saja, saya tidak pertimbangkan. Nah, disitulah rasa kearifan hakim, bijak, adil, dan bijaksana. Pak Oto, bijak, adil, dan bijaksana itu nanti tentu akan diabaikan begitu saja tanpa pertimbangan. Ya itu tidak akan adil namanya. Pak gitu Oto bisa mendengar suara jadi saya baik. Menang-menangan gitu loh hakimnya. Tentu ini akan menjadi bahasan yang menarik jika waktunya lebih panjang. Tentu kita juga akan menunggu ronde berikutnya kalau Anda mengatakannya seperti itu. Pak Oto Hasibuan, terima kasih. Profesor Edi Hiraya juga terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.